Pateni. Aku ngerti pepinginane. Diwenehi tumbal kesenengane. Kowe ngenteni, Bapak. Halo semuanya, saya Faiz Fansyah, produser film dari Forka Films yang kali ini memproduksi film berjudul Angkara Murka. Dengan bangga, senang sekali memperkenalkan sutradara baru, muda, berbakat, dan menurut saya sangat potensial sekali untuk industri film kita, Eden Junjung, yang filmnya Angkara Murka akan bisa disaksikan nanti tanggal 22 Mei. Jadi untuk kalian semua yang pengen melihat angin segar dari seorang kreator muda, saudara dan penulis muda, Eden Junjung, harus nonton Angkara Murka di bioskop tanggal 22 Mei 2020. Ayo. Ngapunten, Pak. Dia istri salah satu pekerja yang hilang beberapa hari yang lalu. Siapa jenenge, Nduk? Jarot, Pak. Halo, perkenalkan saya Eden Junjung. Saya direktur dari film Angkara Murka. Ya, saya harap teman-teman semua bisa ikut menonton Angkara Murka, karena Angkara Murka ini adalah film horor, namun juga ada unsur sosial dan kemanusiaan yang di dalamnya. Serta sebelum Angkara Murka ini premier di Indonesia, sempat juga premier di Italia, Udine Film Festival, dan cukup mendapatkan apresiasi yang bagus di sana, berkompetisi di sana, dan teman-teman berharap bisa ikut mengapresiasi dan menikmati Angkara Murka ini sebagai film kebanggaan kita semua. Terima kasih. Mbok menawa bojomu wis digondol demit. Komen sama ini. Bodoh dia. Twister Angel, dan saya Twister Angel. Halo. Ya, kami dari tadi. Terima kasih teman-teman. Pertama saya cerita aja kali ya. Jadi pada suatu hari itu tiba-tiba kami dihubungi oleh Mas Eden selaku sutradara di film Angkara Murka ini. Langsung dia menawarkan mau nggak lagu-lagu tumbal proyek dimasukin ke film Angkara Murka untuk jadi soundtrack. Ya. Itu setelah kami merilis lagu itu sekitar setelah 2 minggu setelah merilis, kalau nggak salah deh, 1 atau 2 minggu setelah rilis. Terus akhirnya kami dikirimi trailernya, kami baca-baca apa yang dikirimkan Mas Eden. Terus wah, ini punya benang merah yang sama Mas sebenarnya lagu ini sama film Angkara Murka. Ya. Jadi walaupun secara detail itu nggak sama persis, tapi ada kesamaan lah secara konsep dan gitu tema tema. Ya nanti Neo semua dong. Lakone esuk tekan sore kerja. Bayarannya ora tau muda, sak mene-mene wae. Masuk. Halo, saya Rehanun, berperan sebagai Ambar di film Angkara Murka. Sedikit bercerita, Ambar ini adalah seorang perempuan dan seorang istri dan juga seorang ibu yang mencari tentang keadilan dan kebenaran dari suaminya yang hilang. Jangan lupa nonton film Angkara Murka tanggal 22 Mei di bioskop. Ku pengiling-iling kowe kabeh, sapa sing nyolong berlian, nasibe bakal koyo dhewe. Film Angkara Murka garapan sutradara pertama Eden Junjung ini memang sekilas bercerita, sekilas adalah film horor. Tapi yang saya suka dari film ini bahwa horor dalam hal ini hanya sebagai satu analogi, tetapi sebetulnya Eden Junjung ingin membicarakan situasi terkini, situasi sosial terkini tentang ketidakadilan, tentang kekuasaan, tentang penindasan dengan materi tambang. Ini sangat bagus sekali mengingatkan kita bahwa hantu-hantu yang dimaksudkan itu bukan hanya hantu yang berasal dari alam gaib, tetapi juga hantu di dalam diri setiap manusia.
hantu yang menjelma di dalam sistem kekuasaan dan sistem sosial. Itu yang akan dibicarakan oleh Eden Junjung di dalam film Angkara Murka. Kalau kemudian ditanya film ini terjadinya tahun kapan, saya bisa mengembalikan itu kepada penonton. Apakah related ini dengan kontekstualitas dan aktualitas keadaan yang sekarang? Silakan penonton. Ani alas, aku pengen mulai. Aku nanti bahaya. Joko anakku. Ntar kue mah. Mas Eden Hanun, Dena, Mas Wani, sama Pak Rosa, gue sangat consider gue lucky, beruntung. Pertama kali main film langsung A-lister semua di sini gitu. Kalau pemahaman, seperti saya udah sering ngomong sama Hanu juga sering bilang, pemahaman strang layer emang belajar banyak sama Mas Eden juga ngobrol. Lokasi pun juga sangat membantu sih sebenarnya untuk akhirnya menemukan karakter. Jadi kalau tadi saya kelihatan gugup, ya itu gugup beneran sebenarnya, kayak gak usah pendalaman itu mah gitu kan. Ketemu ini semua senior-senior dan juga langsung diterjunin nyemplung, gak cuman cetek-cetek doang nih, kalau main film langsung dive deep gitu loh. Itu lumayan salah satu highlight hidup saya sih sebenarnya nih gitu, bermain di Angkara Murka. Terima kasih Mas Eden, Mas Iva dikasih kesempatan. Aku olah takon Pak, aku bener yang bengi. Meskipun Mas Wani menghadang, meskipun Raden Proto itu bukan jadi masalah untuk seorang ayah ya. Artinya di film ini memang ada romantisme ya memang. Memang Mas Eden itu kebetulan dia mendalam di situ sebenarnya. Kalau dia itu sebagai DJ, sebagai basis Technosheet dan sebagai Eden Junjung, di hatinya itu memang luar biasa. Bahkan ketika adegan pulang secara arwahi gitu ya, itu pun Eden memberikan hal-hal yang lebih close, lebih tight sama Ambar. Dan ketika kita lihat hasilnya, aku rasa wow, yang namanya ayah pun ya tetap harus butuh seorang perempuan. Itu banyak layer-layer yang aku rasa kalau di simbolisme atau semiotika atau kalau cara Jawa itu sanepan, itu banyak banget yang Eden sampaikan tadi. Itu yang luar biasa dari Eden Junjung aku rasa. Dan kena oke demite. Pokoknya nek wis arep surup dan bali wae. Hitam putih, nggak semuanya clear, sehingga kalau tadi saya nonton, saya ngerasain misteri setiap manusia yang ada di situ gitu. Artinya bahwa Anda juga punya misteri. Dan ketika sosok ayah yang saya perankan itu, saya ngerasain banget begitu kehilangan anak kayak kehilangan hidup gitu. Jadi bahkan bagian yang lain dari yang menyoal soal anak itu jadi hambar aja gitu. Kemudian ya mengejar apa yang harus dikejar seorang ayah untuk cintanya yang hilang gitu. Jadi itu juga refleksi yang ada di Ambar juga, yang bagaimana kehilangan satu pemimpin. Kalau di Ambar kan kehilangan ayahnya, kalau saya kehilangan anaknya. Tapi kita memang akan selalu kehilangan ya. Lalu menariknya di sini tadi ketika Pak Ian tanya kenapa monsternya nggak diperlihatkan dengan jelas. Kayaknya monster itu ada di kita juga ya, menurut saya ya gitu. Jadi kalau dari skala yang kita lihat bareng-bareng, ini pembacaan saya atas karyanya Junjung, bahwa di setiap kita punya binatang. Ada binatang yang jinak, ada binatang yang seram. Semakin tinggi kita mengejar sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri, maka kamu sedang memelihara monster di dalam hidupmu gitu. Itu ada di Pak Broto. Dan ketika tepuk tangan tadi di titik di mana
kita semua penonton itu membela kebenaran. Saya happy sekali bahwa kita hari ini masih mau membela kebenaran. Ya. Pak Yo. Ngapunten Pak, dia istri salah satu pekerja yang hilang beberapa hari yang lalu. Siapa jenenge, Nduk? Jarot Pak. Baru saja menonton film Angkara Murka. Inilah debut sutradara Eden Junjung. Ya. Selamat datang di dunia film Indonesia. Saya menyebut ini sebuah film horor dengan genre subgenre yang saya sebut monster. Ya, karena di sini ada sejenis monster di sebuah pertambangan yang memangsa buru-buru tambang itu. Film ini dibuat dengan teliti, skenario-nya berlapis-lapis, ceritanya ada pembunuhan, ada pemujaan, dan juga ada ilmu rawa-rotek, di mana seseorang walaupun kepalanya sudah dipenggal, dia bisa bangkit kembali untuk melawan musuh-musuhnya. Selamat datang kepada Eden Junjung dan saksikan film ini karena ini sebuah film horor yang beda, lain dari film horor yang sudah pernah ada. Pak Yo. Ngapunten Pak, dia istri salah satu pekerja yang hilang beberapa hari yang lalu. Siapa jenenge, Nduk? Jarot Pak.